Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita meneruskan ibadah kita mengambil waktu saat hening untuk mempersiapkan hati kita, agar ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia, menjadi kemuliaan nama Tuhan dan kekuatan iman kita. Saat hening kita mulai. Saat hening cukup, kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hidup kita tentu untuk mengarahkan agar perwujudan hidup kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Lebih-lebih dalam setiap peribadahan yang kita lakukan, mari kita naikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Suplemen 7 ayat 1, terpujilah Allah. Tuhan yang maha mulia, yang besar kasih-Nya pada dunia, hingga memberikan putranya yang kudus, melenyapkan dosa serta menebus. Pujilah, pujilah Tuhan yang mulia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Datang pada Allah demi pujilah namanya karena kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemuliaan nama Tuhan tidak hanya ketika kita menaikkan pujian suci, namun kemuliaan Tuhan sungguh akan dirasakan oleh dunia ini melalui apa yang kita lakukan. Dan Tuhan menghendaki agar hidup kita penuh dengan kasih. Seperti dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 28 menyatakan demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keinginan kita ialah dapat melakukan kehendak Tuhan menyatakan kasih tersebut. Namun dalam kenyataan seringkali kita tidak mampu untuk menyatakan dengan sempurna, malah kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu marilah kita merendahkan
diri di hadapan Tuhan dengan mengakui dosa-dosa kita dan menyesalinya. Di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, kami bertelut sambil mengaku dosa-dosa kami, yaitu dosa-dosa yang kami lakukan, baik dalam pikiran, perasaan, perkataan, maupun perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan anugerahkan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan semua kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan nyatakan kembali dengan sungguh-sungguh penyesalan kita melalui nyanyian penyesalan nomor 58. Bait yang pertama dan yang kedua, ku mengharap pengampunan. Dengan hati yang pilu penuh penyesalan, ku mohon kepadamu rahmat pengampunan. Sungguh besar dosaku melawan kasih-Mu, ku mengharap ya Tuhan pengampunan. Jiwaku seperti mati, gelaplah hatiku, ku berhasrat kembali berpaling padamu. Hapuskanlah dosaku, tunjukkan jalanku, ku mengharap ya Tuhan pengampunan. Tuhan adalah kasih. Dia memberi pengampunan kepada umat-Nya ketika umat-Nya dengan sungguh menyesali apa yang menjadi kekurangan dan dosa-dosanya. Sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal 86 ayat 5 demikian. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita berbahagia karena memiliki Allah yang setia, lebih-lebih dengan kasih-Nya yang sempurna dalam diri Kristus Yesus yang memberikan keselamatan bagi kita. Namun demikian, Tuhan juga menghendaki agar kehidupan orang percaya merasakan damai sejahtera, walaupun harus menghadapi berbagai persoalan. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan agar kehidupan kita dengan segala hal yang harus dihadapi kita serahkan dalam pemeliharaannya. Seperti firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sebagai petunjuk hidup baru bagi kita menyatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan Tuhan yang memberikan kedamaian, kesejahteraan bagi kita semua ketika kita menempatkan hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Ku peluk salibnya. Dari nyanyian suplemen nomor 68 bait 1 dan bait 2 kita akan terus nyatakan.
salib Tuhanku yang telah menanggung hutangku. Ku datang dengan percaya, ku peluk salibnya, ku peluk salibnya, ku peluk salibnya. Ku rindu akan rahmatnya, ku peluk salibnya. Bila ku dirundung malam, hatiku merasa bimbang. Yesus menolong segera, ku peluk salibnya, ku peluk salibnya, ku peluk salibnya. Ku rindu akan rahmatnya, ku peluk salibnya. Mari kita berdoa, ucap syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Demikian pula kita naikkan syafaat kita. Saya layankan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena setiap kondisi yang ada, kami percaya Engkau akan menyatakan kehendak-Mu. Seperti di tengah pandemi COVID-19, kami melihat ada peluang bagi kami untuk tetap beribadah dengan secara online. Dengan keyakinan apa yang bisa kami lakukan ini menjadi bagian pencarian kami tentang kehendak Tuhan. Kami percaya pula Engkau akan berkati upaya yang kami lakukan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesempatan bagi kami, memberikan waktu, tenaga untuk mempersiapkan semuanya ini. Dan Engkau memberkati jemaat Tuhan yang memakai media yang bisa kami sediakan ini, turut bersama untuk kemuliaan nama Tuhan dalam setiap ibadah yang dilakukan di rumah masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kami, memberi kekuatan bagi kami semua untuk menghadapi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, di mana kami melihat tidak mudah bagi kami. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan bagi saudara kami yang kemungkinan terkena dampak pandemi COVID-19 ini dalam pekerjaannya. Kau akan beri hikmat supaya mampu mereka menyiasati hidup ini. Tidak lupa kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan. Di tengah masa di mana mereka membangun kehidupan sosial dengan sebayanya di sekolah, secara langsung saat sekarang ini tidak bisa. Dan mereka harus mengikuti interaksi belajar secara online. Kami berharap Engkau akan beri kekuatan anak-anak kami
Engkau akan beri hikmat para orang tuanya untuk mendampinginya, sehingga anak-anak kami tetap bertahan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk ketangguhan kesehatan kami. Engkau akan beri hikmat kami supaya kami menempatkan diri sebagai orang yang bijak untuk mempertahankan imunitas tubuh kami, supaya kami tidak mudah untuk terpapar virus corona ini. Tuhan, kami serahkan jemaat GKJ Pajang Makam Haji secara keseluruhan. Kau akan beri kekuatan untuk mengambil bagian di tengah kehidupannya, mencari kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah dan para pemimpin bangsa kami. Terus menerus kami mohonkan hikmat-Mu menyertai mereka, supaya mereka mampu dengan cerdas untuk mengambil keputusan yang baik. Kami berdoa karena mendengar pemerintah telah menerima serum antivirus dan saat sekarang ini pada uji coba. Kami berharap tahapan yang harus dilalui bisa dijalankan dengan baik, dan harapan pemerintah, demikian pula harapan kami semua, tahun 2021 awal bisa diproduksi secara massal. Mohon kiranya Engkau berkati setiap orang yang ambil bagian secara langsung di dalam pencaharian pemerintah untuk menciptakan obat yang penting bagi kami untuk memerangi virus corona ini. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau beri kebijaksanaan kami secara keseluruhan masyarakat di sekitar kami dan dimanapun ada, untuk menjaga supaya paparan virus corona ini tidak semakin meluas, tetapi bisa dihentikan dengan cara-cara yang sudah ditentukan protokol kesehatan. Engkau kiranya beri kami semua untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Akhirnya kami serahkan ya Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati kami masing-masing dalam tangan kasih-Mu. Kami memohon Engkau memberi pada waktu yang Engkau tentukan sendiri. Ampuni segala kurang dan dosa kami. Dalam kasih Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan, namun sebelum itu kita akan mendengarkan kitab Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 sebagai landasan kita memberikan persembahan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang Kau kasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Ialah dan landasan firman ini sungguh kita memberi untuk keharuman nama Tuhan. Kidung nomor 149 bait 1 dan 2 menyertai pengumpulan persembahan. Kepadamu ya Tuhanku, kami mempersembahkan sebagai tanda hormat-Mu
berarti. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini bagi kebesaran dan kemuliaan-Mu di bumi. Kami semua naikkan syukur atas kemurahan-Mu di dalam hidup umat-Mu yang tiada ternilai. Oh Tuhan, ajarlah kami menghormat nama-Mu. Kiranya segenap hidupku kan menjadi milik-Mu. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, apapun yang ada pada diri kami boleh menjadi sarana kami untuk mempersembahkan korban syukur bagi kemuliaan nama Tuhan, yang nantinya menjadi bagian yang indah ketika kami melihat pekerjaan Tuhan boleh dijalankan di tengah gereja kami ini. Terima kasih kesempatan ini ya Tuhan, dan Engkau akan menambahkan segala berkat-Mu atas kami semua. Dengan pekerjaan dan segala upaya kami, semuanya akan menjadi buah, dan kami percaya itu berkat Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau beri hikmat kami semua, kami yang menyampaikan, demikian pula kami yang mendengarkan. Roh Tuhan sendiri yang akan memampukan kami untuk mengerti, menyimpan, dan akhirnya kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan diambil dari bagian kitab Matius pasal 6 ayat 25. Kita akan dengarkan demikian. Saya akan bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yang berbahagia kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang mewujudkan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 6 ayat 25, kita mengambil tema yang kita renungkan, yakni jangan khawatir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya seorang pernah mengalami rasa khawatir
apapun yang melatar belakangi rasa khawatir itu. Dan tentu saya dan saudara kemungkinan besar juga pernah mengalaminya. Suasana hati menjadi gelap, menghantui oleh karena dicengkram rasa khawatir. Saat ini tidak mustahil di antara kita ada yang sedang dilanda kekhawatiran, apalagi di tengah situasi dan kondisi sedang menghadapi pandemi COVID-19. Suasana hidup sangat berbeda jika dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Sebelum wabah corona hadir, suasana sosial kemasyarakatan kita melihat tidak mudah bagi kita untuk berjabat tangan dengan orang lain, apalagi orang yang belum kita kenal. Kita juga tidak mudah untuk bisa berdekatan. Protokol kesehatan menyarankan minimal 1 meter untuk berada di depan saudara kita yang lain. Bahkan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak disarankan orang berada di kerumunan banyak orang. Karena di sana menurut para ahli bisa memudahkan virus corona ini menghinggapi kita. Di bidang pendidikan diselenggarakan dengan secara online. Di bidang pekerjaan situasinya lebih memprihatinkan, pabrik tidak bisa berproduksi karena kehabisan bahan baku, karena ada pembatasan, bisa berproduksi tetapi tidak bisa diserap masyarakat karena daya beli masyarakat sangat menurun. Peribadahan hari Minggu masih diselenggarakan secara daring. Lebih-lebih di Kabupaten Sukoharjo kita mendengar naga-naganya akan diperpanjang sampai selesai pada bulan Agustus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah barang tentu masa pandemi COVID-19 merubah cara hidup dan aktivitas manusia. Demikian pula ada dampak yang tidak bisa dielakkan, dampak yang sudah kelihatan, misalnya banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja, keprihatinan keluarga yang dilanda terpapar COVID, yang masih sakit, lebih-lebih sangat memprihatinkan mereka yang ditinggal oleh saudaranya, yang karena COVID itu lebih-lebih kesosialan masyarakat sudah hampir menipis gara-gara jenazah direbutkan oleh pihak keluarga dan seterusnya. Bapak Ibu, ada pula dampak yang belum nyata tetapi menurut para ahli kemungkinan besar itu bisa terjadi. Misalnya para ahli pendidikan mengkhawatirkan anak-anak sekolah yang mestinya harus bertemu dengan rekan-rekannya harus menahan diri sampai bulan Desember tahun ini tidak bisa bertemu. Dan itu menjadikan anak-anak mengalami kehilangan suasana belajar yang normatif, jauh dari komunitas sekolahannya. Ada sesak di dada, sumpek dalam bahasa Jawanya, bosan menghantui hatinya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mengingat segala persoalan yang dihadapi, sangat wajar apabila ada yang mengalami rasa khawatir. Demikian pula khawatir akan hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa khawatir salah satu sifat manusiawi yang melekat pada diri manusia. Oleh karenanya dekat dengan kehidupan manusia rasa khawatir itu. Namun demikian bagi orang percaya yang menyerahkan hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan, rasa khawatir tidak boleh memenjara hidup orang-orang percaya. Dilandasi dengan adanya kontak yang luhur tentunya,
hati nurani yang bersih diwujudkan dengan perasaan yang jernih melihat kondisi real di dunia ini, dan akal budi yang tajam memikirkan sekelilingnya menjadi senjata yang ampuh bagi orang-orang percaya untuk menghadapinya, untuk melawan rasa khawatir. Tentu saja senjata yang ampuh tadi sungguh-sungguh juga dilandaskan kepada kehendak Tuhan. Tuhan menyatakan dalam kitab Matius yang menjadi bacaan kita tadi, diulang pembacaannya demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna dari pernyataan Tuhan Yesus? Saya melihat ada makna yang pertama. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa hidup kita bukanlah kita sendiri yang memilikinya. Akan tetapi Tuhan Allah juga yang memiliki kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan Allah juga akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan Allah memakai situasi yang ada dalam kehidupan kita supaya apa yang menjadi pemeliharaan Allah itu tetap dirasakan oleh orang-orang percaya. Yang kita sebut tadi, kekuatan yang dimiliki oleh manusia, ada kehendak yang luhur, ada hati yang sungguh-sungguh suci untuk merasakannya, dan kemudian akal nalar budi yang benar di hadapan Tuhan dipakai oleh semuanya. Orang Jawa mengatakan setiap gerakan tubuh kita itu akan menjadikan buah berkat yang kita akan terima. Yen obah mesti mama. Kira-kira seperti itu orang Jawa mengajarkan kepada kita, karena orang Jawa meyakini dalam diri manusia ada kekuatan yang besar untuk menyiasati setiap kehidupan yang ada saat sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada sisi yang lain kita harus mempercayai pula bahwa Tuhan Allah bisa menyatakan kehendaknya di luar apa yang menjadi senjata yang tajam yang dimiliki oleh manusia. Tengoklah Bapak Ibu, cerita yang dituliskan dalam kitab suci yang telah disaksikan oleh orang-orang yang mempercayai atas pemeliharaan Allah. Ingatlah bagaimana bangsa Israel diselamatkan oleh Allah ketika dia harus menghadapi kejaran Fir'aun dengan prajuritnya, sedangkan di depannya adalah laut teberau. Akan maju, kena, mundur juga kena. Itu nalar budi manusia. Tetapi Tuhan memelihara umat Israel. Melalui kuasa Tuhan, Musa membelah tongkat yang diacungkan, membelah sungai Teberau, dan akhirnya orang Israel berjalan. Setelah sampai pada ujungnya, laut itu menjadi satu kembali airnya. Kemudian kita tahu bagaimana Firaun diajar oleh Tuhan melalui air laut Teberau. Hal itu diceritakan dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan 31. Kita juga bisa mengingat bagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan melalui seorang janda di desa Sarfat, di mana janda Sarfat memberi makan melalui gandum yang tidak habis-habis dalam waktu tertentu dan minyak tidak habis-habis. Cerita ini dicatat di dalam kitab 1 Raja-Raja ayat bait 1, pasal 1 ayat yang ke-7. Lebih menakjubkan lagi Bapak Ibu, Elia dipelihara oleh burung
burung gagak dengan perintah Tuhan memberi makan berupa roti dan daging pada pagi dan sorenya. Dan yang lain kita bisa melihat bagaimana perwira Naaman melalui Elisa Tuhan menghendaki kesembuhannya hanya mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan tentu kita bisa melihat cerita-cerita yang lain bagaimana Tuhan memelihara kehidupan umatnya. Pun zaman saat sekarang ini pun kita bisa boleh menyaksikan bagaimana cara Allah memberikan pemeliharaan kepada umatnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama kita ingat bahwa hidup kita sesungguhnya bukan milik kita sendiri, tetapi Allah, dan Allah akan bertanggung jawab atas kehidupan kita dengan memberkati apa yang bisa kita lakukan. Bahkan di luar nalar budi kita, Dia pun mampu untuk berkarya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, makna hidup memiliki nilai melebihi dari apapun juga, termasuk makanan, minuman, pakaian, dan yang lain. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Dan oleh karena itu kehidupan umat manusia tentunya tidak lepas dari mewujudkan kehendak Allah itu. Demikian pula dalam rangka memenuhi kehidupannya, sandang, pangan, dan pakaian, manusia harus sungguh-sungguh memperhatikan kehendak Tuhan Allah. Sayangnya banyak orang hanya mewujudkan demi kepuasan dirinya sendiri. Oleh karena itu banyak jatuh dan melanggar kehendak Tuhan. Menarik Bapak Ibu bagaimana 1 Timotius 6 ayat 10 mengingatkan bahwa akar segala kejahatan itu orang mencintai uang. Tidak mau peduli kepada orang lain, hanya memuaskan hasrat dirinya sendiri. Ingatlah bagaimana Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31 menyatakan bagaimana perumpamaan itu menggugah setiap orang untuk mencari apa yang diinginkannya, harus juga melihat sesamanya. Demikian pula sia-sia hidup manusia ketika manusia itu hanya berorientasi hidupnya hanya harta dan benda. Seperti dinarasikan dengan perumpamaan orang kaya yang bodoh. Menimbun begitu banyak gandum tetapi tidak menikmatinya. Kitab Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Contoh-contoh di atas menggambarkan bagaimana dampak manusia yang hidupnya hanya terpenjara makanan, minuman, dan pakaian. Sampai melupakan bahwa hidupnya ke dunia tidak membawa apa-apa. Demikian pula ketika meninggalkan dunia ini tidak membawa apa-apa. 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Sesungguhnya masih banyak contoh yang mengingatkan pesan bagi kita semua supaya umat manusia tidak dikuasai oleh rasa khawatir dalam menjalani hidupnya oleh karena benda-benda yang dibutuhkannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 cara. Menurut saya kita bisa keluar dan mengatasi rasa khawatir, yakni yang pertama. Ketika kita hidup ini diselimuti rasa syukur dan menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, kitab 1 Timotius 6 ayat 8. Sesungguhnya menjadi landasan bagi orang percaya untuk menaikkan kehidupan ini tidak hanya terpenjara oleh hal-hal yang bendawi saja. Apa maknanya bagi kita ketika hidup kita ini dipenuhi dengan rasa syukur? Maknanya kita tidak perlu berharap yang tidak bisa kita upayakan terwujud dalam hidup kita. Jangan seperti pungguk merindukan bulan, mustahil menjadi kenyataan.
Yang menjadi persoalan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sering kali kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ada banyak yang kita belanjakan tetapi sungguhnya itu tidak menjadi kebutuhan kita. Tetapi hanya keinginan dan keinginan dan keinginan. Berapa tumpuk pakaian kita di almari, dan hitung saja berapa kali kita pakai pakaian yang bertumpuk di lemari itu. Mungkin ada setahun yang tidak kita pakai, mungkin ada setengah tahun yang kita tidak pakai, dan seterusnya. Itu menunjukkan bagaimana keinginan itu yang melandasi lebih dominan dibanding dengan kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan Allah, oleh karena Tuhan Allah memberikan berkat-Nya di tengah situasi apapun. Lebih-lebih ketika kita bisa peduli kepada sesama kita. Firman Tuhan ada lebih berharga, berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 bagian B. Bisa memperhatikan sesama secara lebih, juga menjadi bagian kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan Matius 25 ayat 40, sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita rasakan syukur kita di hadapan Tuhan bisa menghilangkan rasa khawatir kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimulai hari Minggu yang lalu sampai dengan 31 Juli mendatang, kita diberi kesempatan menyatakan syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan menghendaki kita mengumpulkan persembahan khusus untuk aksi sosial dampak pandemi COVID-19 bagi warga gereja kita saat sekarang ini. Kita percaya berkat Tuhan tidak akan berkurang dalam hidup kita ketika kita mengambil bagian di dalamnya untuk sesama kita. Kita tidak perlu khawatir berkat Tuhan terkurangi atas kita, tetapi bahkan bisa akan mengalir. Tuhan pasti akan memberkati kita ketika rasa khawatir itu tidak memenjara hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh. Kita berdoa. Kami bersyukur tidak mudah ketika kami menghadapi realitas kehidupan kami dengan apa yang menjadi kehendak Kamu. Tetapi kami ingin supaya tidak ada rasa khawatir bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami selalu naikkan syukur apa yang Kau beri kepada kami. Dan rasa cukup dalam hati kami membuat kami teguh untuk menyatakan kehendak-Mu. Demikian pula kami memberi kepada orang lain menjadi bagian kami untuk menyatakan kasih Tuhan. Kiranya Roh-Mu bekerja atas kami semua, supaya kami menjadi orang yang mempercayai akan pemeliharaan Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam pemeliharaan-Mu. Ampuni dosa yang terselip dalam peribadatan kami ini. Doa ini kami naikkan di dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar berdoa kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan pujian pengutusan kita semua bahwa hidup kita pasti akan dipimpin Tuhan. Suplemen nomor 31 bait 1 dan bait yang ketiga. Tuhan pimpin hamba-Mu. Tuhan pimpin hamba-Mu sampai ujung jalanku, padamu ku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin Tuhan, pimpin segenap hidupku, dalam susah dan senang, Tuhan yang memimpinku. Tuhan pimpinlah terus pada jalan yang lurus, sampai negeri yang indah, tempatku dekat Allah. Pimpin Tuhan, pimpin segenap hidupku, dalam susah dan senang, Tuhan yang memimpinku. Bapak Ibu, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai perwujudan persekutuan orang-orang percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan sebagai kekuatan kita semua untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Nya di tengah pergumulan hidup kita masing-masing. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari kasih Allah Bapa serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Anugerah Tuhan kami Yesus